Yang kedua, kalau hidup kita mau dipulihkan, kita bukan cuma percaya pada Yesus, tetapi kita lihat ayat 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yang kedua, kalau kita mau dipulihkan hidup kita percaya pada Yesus. Yang kedua, kita harus tanggalkan jubah. Bartimeus menanggalkan jubahnya. Ia menanggalkan jubahnya. Jubah ini berbicara tentang apa? Gaya hidup kita, kehidupan kita yang lalu, kehidupan kita yang suram, dosa-dosa kita, pelanggaran kita, kesombongan kita, egois kita. Tanggalkan itu. Bartimeus menanggalkan semuanya itu. Dia tahu, dia sadar siapa dia. Dia pengemis, dia menanggalkan jubahnya. Jubahnya bau nggak? Belum tentu, dia pasti bau. Dia mau menerima kehidupan yang baru dari Tuhan. Dia percaya. Dia tanggalkan jubahnya. Berbicara menanggalkan jubah, dia berbicara cara hidup dia ditanggalkan. Kesombongan dia. Dulunya suka mencuri, dia tanggalkan. Aku tidak mau mencuri lagi. Dulu memang aku mencuri, tapi aku tanggalkan itu semua. Dulu aku suka nodong, tanggalkan itu semuanya. Dulu suka nyongkel kaca spion, tanggalkan semuanya. Mau dipulihkan nggak? Kalau mau dipulihkan, lakukan firman Tuhan. Pastikan Bapak Ibu pada sore hari ini, kepercayaan kita pada Yesus itu benar-benar akan membuat kita selamat. Berbicara selamat bukan berbicara selamat cuma kita di surga saja, tetapi di dunia ini pun hidup kita pun selamat. Berbicara selamat, berbicara berarti dalam hal apa? Ekonomi kita, keuangan kita, pekerjaan kita pun Tuhan selamatkan. Yang menjadi masalah, benar-benar tidak kita percaya pada Yesus. Sungguh-sungguh tidak kita mau menanggalkan jubah kita. Bartimeus, pengemis buta, dia tanggalkan jubah. Dia tanggalkan jubahnya. Dia tanggalkan kesombongannya. Seringkali kita mendengar orang kaya sombong, betul? Banyak duit sombong. Yang lebih parah lagi, miskin sombong pula. Hidup lagi. Kalau orang kaya dia bilang orang kaya sombong. Orang kaya masih bilang masih penting punya duit. Kita nggak punya uang, sombong. Kasihan deh loh. Jangan lakukan seperti itu Bapak Ibu. Bartimeus menanggalkan jubah, berarti kita harus mau menanggalkan jubah. Tinggalkan cara hidup kita yang lama. Yang dulunya nggak pernah mandi, sekarang harus mandi. Yang dulunya bau, sekarang harus mandi. Jangan terbalik ya. Dulu wangi, sekarang jadi bau gitu. Diragukan itu. Tinggalkan cara hidup kita yang lama. Yang dulunya suka nodong, dulunya suka minta, sekarang kita memberi. Jangan dulunya suka nodong, sekarang rampok. Itu peningkatan, tapi nggak benar. Tuhan tidak suka seperti itu. Tuh. Jadi harus tanggalkan jubah kita, tinggalkan cara hidup kita yang tidak benar. Amin? Ada amin? Amin. Kalau mau diberkati harus respon. Amin. Yes. Haleluya. Puji Tuhan. Bartimeus bukan cuma menanggalkan jubahnya saja. Ia segera berdiri. Ingat ketika dia sedang duduk, dia berseru, Yesus anak Daud. Dia sedang duduk, Yesus anak Daud, tapi dia berdiri. Setelah ditanggalkan jubahnya, dia berdiri. Berarti dia berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Kalau dia tidak menanggalkan cara hidup dia tidak menanggalkan jubahnya, dia datang kepada Tuhan, apakah dia bisa menerima berkat yang baru dari Tuhan? Kalau dia tidak mau menanggalkan cara hidup dia yang lama, dia datang kepada Tuhan, dan Tuhan mau memberikan sesuatu hal yang baru, apakah dia bisa menerima? Kalau kita mau menerima kehidupan yang baru dalam Tuhan, berarti kita harus tanggalkan kehidupan kita yang lama. Tinggalkan hidup kita yang tidak benar, cara hidup kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan kita datang kepada Tuhan, terima hidup yang sesungguhnya apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin.
dulunya memang mencuri, tanggalkan. Bukan berarti setelah ditanggalkan, sering kali, perhatiin Bapak Ibu. Ketika kita menanggalkan, kita pergi, dapat berkat, dapat balik lagi pakai jubahnya. Sering seperti itu? Dulunya nggak benar nih, tukang bohong, tukang nipu, tukang nodong. Tinggalkan semuanya itu, datang kepada Yesus. Yesus, berkati aku. Tuhan Yesus berkati. Seharusnya kita berubah, bersyukur dengan berkat kita. Tetapi apa yang terjadi? Kembali lagi, ambil jubah yang lama, dipakai lagi, ngemis lagi. Ini yang terjadi. Tapi Tuhan mau apa? Tanggalkan. Kalau sudah ditanggalkan, ditinggalkan, berarti kita datang pada Yesus. Terima yang baru. Yang lama tinggal. Lupakan. Bapak ibu dulu mungkin tidak benar hidupnya. Tuhan tidak melihat itu. Ketika kita menanggalkan, Tuhan lupakan semuanya. Dosa Bapak ibu semua yang merah seperti kirmisi akan diputihkan seperti bulu domba. Tuhan tidak melihat itu semua. Tuhan tinggalkan itu semua. Kita tanggalkan itu semua dan kita datang kepada Tuhan untuk meraih kehidupan yang baru. Untuk meraih berkat-berkat, hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, hidup yang penuh dengan berkat-berkat daripada Tuhan, dan kita melihat bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Bukan cuma menanggalkan, tapi kita berdiri, kita mendekat kepada Yesus, kita mendekat dan kita berdatang kepada Yesus. Itu yang dilakukan Bartimeus. Bartimeus meninggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Sangat jelas. Dia penuh pengharapan kepada Yesus dan dia percaya Yesus bisa menolong kehidupan dia. Dia bukan cuma meninggalkan jubahnya, tapi dia berdiri. Berbicara berdiri berarti dia melakukan suatu tindakan. Tetap menghampiri Yesus, tetap untuk datang kepada dia. Boleh ada rintangan, boleh ada halangan, tapi tetap berjuang. Dan dia menghampiri Yesus. Sampai Yesus panggillah dia. Tinggalkan semuanya. Masalahnya, mau tidak Bapak Ibu tinggalkan? Mau tidak Bapak Ibu tinggalkan? Biasanya nih, kalau kita misalnya habis mencuri, ketangkep, nyesel nggak? Kalau Ibu di penjara, nyesel nggak? Itu nyeselnya benar-benar sampai kebun-bun gitu. Waduh, apes, ketangkep. Suwek bilangnya begitu ya. Tapi kalau nggak ketangkep, jalanin terus. Tapi Tuhan mau kita berubah pada sore hari ini. Amin. Ketika kita pada saat ketangkap kita berbuat salah, kita merasa aduh, hancur sudah. Penyesalan terjadi di situ. Kadang aku nggak mau lagi. Hilaf bilangnya. Aku nggak mau lagi. Pada saat kita bilang hilaf, aku nggak mau lagi. Yes, benar, nggak mau lagi. Tetapi ketika kita sudah enak, nyaman, mau balik lagi. Ini yang Tuhan tidak mau. Justru kita tinggalkan itu, kita minta yang baru dari Tuhan. Tuhan, aku mendapatkan hidup yang baru dari Engkau. Amin. Hidup yang baru dari Tuhan. Kita melihat bagaimana kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita melihat bagaimana berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah dapat yang baru, masih mau nggak yang lama? Kalau dikasih baju yang baru, masih mau nggak baju yang lama? Nah ini, iya. Kalau misalnya dikasih baju yang baru, bukan yang lama ditinggal, yang barunya dijual, yang lama pakai lagi. Ini kebangetan. Terima berkat dari Tuhan, berkatnya ini dioper ke orang lain. Kita pakai yang lama hidup kita dapatkan hidup yang baru, kita tinggalkan, kita pakai hidup yang lama. Tuhan tidak suka seperti itu, saudara. Pastikan pada sore hari ini Bapak Ibu semua meninggalkan cara hidup yang lama. Karena dengan begitu maka hidup kita akan mengalami pemulihan. Amin. Tuhan pasti pulihkan Bapak Ibu semua. Tetapi kita pun harus meresponi apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan akan melakukan bagiannya kepada kita. Kita pun harus melakukan tanggung jawab kita, apa yang harus kita lakukan. Amin. Bartimeus bisa melakukan, masa kita tidak? Bartimeus pengemis dan buta dia bisa lakukan, apalagi kita yang normal.
Yang sempurna bisa melihat, yang sempurna bisa berpikir. Betul? Amin? Haleluya. Ingat, terima berkat yang baru, hidup yang baru dari Tuhan. Jangan lagi pakai jubah yang lama. Jangan lagi pakai cara hidup yang lama. Tinggalkan itu semuanya. Harus tinggalkan. Yang dulunya nyuri, jangan nyuri lagi. Yang dulu mungkin pernah di penjara, masuk penjara, jangan balik lagi. Namanya residivis. Bolak-balik terus seperti itu. Nah. Ya kan seperti ada cerita orang yang masuk alam roh, dia datang ke neraka, dia bilang, enak sekali, banyak artis-artis di neraka, nyaman, empuk, di sana semuanya indah. Dia melihat seperti itu di neraka indah. Dia balik lagi ke dunia, dia hidup sebelumnya dia. Ketika dia mati, dia balik lagi ke neraka, ternyata berubah. Di sana yang ada api. Dia bilang, kok dulu enak di neraka? Dibilang sama malaikatnya, itu dulu lagi promosi. Nah, mau seperti itu? Jangan sampai dipromosikan dari neraka. Tapi ingat, kita terima Tuhan, kita terima hidup yang baru dari Tuhan. Amin. Jadi mau dipulihkan pada sore hari ini. Amin. Bersama-sama kita tinggalkan cara hidup yang lama. Sekali lagi, tinggalkan cara hidup yang lama. Tinggalkan hidup yang buruk pada masa lalu. Sama-sama. Tuhan, aku berserah dan aku percaya hidupku di dalam Tuhan, dan aku menerima setiap firman Tuhan dalam hidupku. Maka hidupku akan dipulihkan, hidupku akan diberkati. Amin. Haleluya.